Ya, untuk analisis menggunakan regresi linear berganda, yang pertama kita lakukan adalah uji validitas reliabilitasnya terlebih dahulu. Jadi nanti bisa dibuka file ini. Jadi klien 10.08 data dan hasil. Nah, ini nanti dibuka. Nah, nanti ini yang akan kita gunakan untuk uji validitas reliabilitas asumsi klasik dan regresi linear berganda. Jadi data awalnya itu kan seperti ini. Jadi masih bentuk pernyataan setuju, tidak setuju seperti itu. Nah, data seperti ini kita rubah dulu ke bentuk angka seperti ini. Nah, untuk caranya bagaimana? Nah, di sini ada rumusnya, nanti bisa diikuti saja. Rumusnya seperti ini. Setelah dirubah, kita buka aplikasi SPSS-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, seperti ini. Lalu kita kembali ke data yang tadi. Nah, ini nanti kita masuk ke variable view. Nah, ini kita name, nanti kita masukkan nama dari ini, nama dari kode dari kuesionernya. Nah, ini sudah saya buat, jadi ini nanti tinggal di copy saja seperti ini. Jadi x1.1 sampai dengan y1.6 ini adalah kode untuk kuesionernya. Kemudian x1 x sampai dengan x4 adalah kode untuk variabel x untuk independen, dan pada variabel dependennya adalah y. Ini ada 1. Ini kita copy semuanya seperti ini. Lalu kita pastekan di sini di name ini. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, lalu kita masuk ke data view. Nah, pada data view nanti tampilannya seperti ini. Kita copy data yang ini. Oke, dari sini, dari nomor 1 sampai dengan ke nomor yang terakhir. Nah, ini di copy dengan penjumlahannya. Oke, copy dan kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Jadi untuk validitas reliabilitas itu nanti kita menggunakan korelasi person. Nah, yang dihitung ini penjumlahan datanya ini. Oke. Untuk caranya nanti bisa diikuti saja, ini sudah ada rumusnya semua. Oke, setelah seperti ini lalu kita lakukan uji validitas reliabilitas. Caranya klik analyze, kemudian correlate, bivariate. Nah, untuk bivariate ini kita masukkan pertanyaan dari x1 terlebih dahulu. Jadi x1.1 sampai dengan x1.5. Kita klik yang atas ini, terus kemudian kita shift, kita blok x1.5 seperti ini, kemudian tekan tanda panah yang ini. Nah, setelah seperti ini kita masukkan penjumlahan dari x1.1 ini sampai dengan x1.5. Nah, penjumlahannya itu adalah di sini di x1 ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita oke saja. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk uji validitas. Kemudian untuk reliabilitasnya, caranya klik analyze, scale, reliability analysis. Nah, kita masukkan x1 sampai dengan x1.1 sampai dengan x1.5. Caranya seperti tadi, ke ini, ke items ini dengan mengklik tanda panah yang ini. Kemudian kita langsung oke saja. Nah, ini adalah untuk uji reliabilitasnya. Nah, cara membacanya nanti bisa dilihat di sini, di validitas reliabilitas ini, atau juga dari sini juga bisa terbaca. Jadi untuk x1.1 nilai reliabilitas yang digunakan adalah yang ujung ini, yang x1. Nah, ini x1.1 ke x1. Nah, ini yang digunakan untuk pengujian validitas. Jadi yang pertama kita lihat adalah nilai dari x1.1 ini memiliki nilai percent correlation sebesar 0,618. Nah, ini kan ada yang tandanya ada bintang 2. Nah, bintang 2 ini tandanya adalah pengaruhnya itu signifikan, atau pada uji validitas tandanya itu valid. Selain nilai R, juga nilai signifikan detail ini bisa digunakan untuk pengujian validitas. Nah, ini 0,00 ini tandanya valid. Kenapa dinyatakan valid? Karena nilainya itu
lebih kecil dari 0,05. Nah, ini untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat di bagian interpretasi R. R ini adalah R tabel, jadi R minimum yang diperlukan untuk suatu pernyataan atau kuesioner itu dinyatakan valid. Ini saya sudah buatkan di sini dan sudah saya screenshotkan dari mana nilai itu berasal. Jadi nanti tinggal diikuti saja. Dan untuk SIG 0,05 ini adalah patokan baku atau patokan resminya. Jadi ketika pengujian menggunakan SPSS, nanti yang dilihat itu nilai SIG-nya saja. Oke. Jadi seperti itu untuk uji validitas. Nah, sama untuk variabel yang kedua juga. Correlate, bivariate. Kita masukkan x2.1 sampai dengan x2.5 seperti ini. Kemudian x2. Oke. Reliabilitas, scale, reliability analysis. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti itu untuk uji validitasnya. Jadi nanti prosedur seperti itu bisa diikuti sampai dengan variabel Y. Jadi untuk pengujiannya sama saja. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke pengujian uji asumsi klasik dan regresi linear berganda. Nah, uji asumsi klasik dan linear berganda ini dilakukan dalam satu waktu yang sama. Caranya, klik analyze, kemudian ke regression, pilih linear. Nah, kita masukkan di sini Y ini sebagai dependent, kemudian X1 sampai dengan X4 ke independent. Kita klik statistik, collinearity diagnostic kita centang, Dublin Western kita centang, kemudian OK, continue. Plots, kita masukkan zip-rate ini ke dalam X, S-receipt ke dalam Y, lalu centang histogram dan normal probability plot. Continue. Save, kita centang unstandardized. Continue. Nah, setelah seperti ini lalu kita langsung OK saja. Nah, ini kita biarkan dulu seperti ini. Lalu kita lakukan pengujian normalitas. Caranya, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, Wenzable KS. Kita masukkan unstandardized ini ke dalam tab test variable list, kemudian klik exact, centang Monte Carlo untuk uji normalitas menggunakan asumsi Monte Carlo, kemudian continue, dan kita OK. Nah, ini untuk uji normalitas. Kemudian kita lakukan pengujian heteroskedastisitas. Caranya, nah ini kan tadi sudah ada nilai ini ya, di sini di SPSS ini nanti akan muncul nilai residual. Nah, ini yang diuji tadi. Nah, pada nilai residual ini kita lakukan transformasi terlebih dahulu menjadi absolut residual. Caranya, ini untuk uji heteroskedastisitas ya. Transform, compute variable, kita ketik target variable ini abs underscore s, kemudian kita klik numeric expression. Pada function group kita pilih klik all, kemudian di sini ada ABS, kita double klik. Nah, setelah seperti ini kita turunkan ini ke bawah, ke unstandardized residual ini kita double klik. Nah, akan muncul bentuknya seperti ini. Kemudian kita OK saja. Nah, ini menandakan bahwa absolute residual itu sudah ditransformasi. Kemudian untuk uji heteroskedastisitasnya, caranya analyze, kemudian regression, linear. Nah, kita reset dulu. Oke, kita masukkan X1 sampai dengan X4 ke dalam independent. Kemudian pada bagian dependentnya ini kita masukkan absolute residual ini, ABS res ini ke dependent ini. Kemudian kita OK. Nah, seperti ini. Ini adalah untuk uji heteroskedastisitas. Jadi kalau untuk memudahkan pengujian ini supaya tidak tertukar, kita bisa beri nama nah, seperti ini. Oke, setelah seperti ini lalu kita lakukan interpretasi. Jadi kita tinggal copy saja seperti ini. Oke, kita copy. Kita masukkan ke Microsoft Excel supaya lebih mudah kita interpretasikan. Nah, seperti ini kita rapikan.
Ya, seperti ini hasilnya. Ini untuk uji asumsi klasik dan regresi. Nah, ini yang sudah saya buat, hasilnya sama saja. Nah, di sini ada beberapa asumsi klasik, ini ada beberapa kriteria pengujian, yaitu pertama untuk autokorelasi, kedua multikoloritas, normalitas, dan uji heteroskedastisitas. Jadi ini untuk urutannya pada interpretasi ini. Yang di Word ini bebas sebenarnya, cuma yang biasa saya lakukan itu adalah urutannya seperti ini. Jadi untuk validitas reliabilitas itu terlebih dahulu, kemudian asumsi klasik dimulai dengan normalitas. Jadi untuk urutan ini sebenarnya tidak baku, pastinya seperti apa ini tergantung dari preferensi penelitinya itu sendiri. Nah, ini kita mulai dari uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk interpretasi lengkapnya nanti bisa dibaca di bagian ini, di file Word ini. Ini sudah saya buat. Jadi untuk uji normalitas ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini ada pengujian ini, jadi ada nilai Kolmogorov dan nilai Monte Carlo Sigg. Nah, pada pengujian ini nilai terdistribusi normalnya adalah 0,05. Jadi kalau misalkan nilai ini sudah di atas 0,05 maka dinyatakan normal. Nah, diambil dari nilai Kolmogorov dan Monte Carlo. Jadi ketika salah satu ini atau keduanya sudah di bawah 0,05 maka sudah di atas 0,05 maka dinyatakan normal. Jadi semuanya untuk keduanya ini sudah di atas 0,05, tandanya data itu terdistribusi normal. Kemudian untuk autokorelasi, ini untuk keterangannya. Untuk autokorelasi ini menggunakan metode Dubin-Weston DW. Jadi untuk DW ini kita membandingkan nilai Dubin-Weston yang kita peroleh dengan Dubin-Weston yang ada di tabel. Nah, tabelnya diambil dari mana? Jadi ini adalah nilai dari Dubin-Weston-nya. Nah, ini nanti kita pindahkan ke sini saja. Nah, yang kita bandingkan itu adalah nilai Dubin-Weston ini ke nilai DU. DU adalah DU itu adalah D upper dan DL ini D lower. Cuma kita membandingkan dengan nilai DU dan 4 min DU. Jadi nilai Dubin-Weston ini yang kita hitung ini harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4 min DU. Nah, seperti ini. Nah, nilainya ini adalah lebih kecil dari 4 min DU dan lebih kecil dari 4 DU. Nah, itu tandanya tidak memenuhi asumsi autokorelasi. Jadi ini dapat dinyatakan terjadi autokorelasi. Nah, kemudian untuk multikoliniaritas ini yang dilihat adalah nilai dari VIF. Nah, VIF ini maksimal 10. Nah, ini tidak terjadi multikoliniaritas karena nilai VIF seluruhnya ini di bawah 10 ya. Kemudian heteroskedastisitas yang tadi kita hitung. Jadi tidak terjadi heteroskedastisitas ketika nilainya di atas 0,05 nilai Sigg ini. Ini semuanya sudah di atas 0,05. Nah, kemudian setelah uji asumsi klasik kita masuk ke uji regresi linear berganda. Pada pengujian ini kita lihat yang pertama itu adalah nilai R atau koefisien determinasi. Nilai R ini menggambarkan seberapa besar pengaruh variabel X1 sampai dengan X4 terhadap Y. Untuk R square yang kita peroleh nilai adalah 0,638. 0,638 ini menandakan bahwa X1 sampai dengan X4 ini mempengaruhi variabel Y sebesar 63,8%, sedangkan sisanya 36,2% ini dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian. Kemudian uji F simultan ini untuk mengetahui apakah variabel X1 sampai dengan X4 itu secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dilihat dari nilai Sigg-nya ini. Jadi Sigg-nya ini adalah 0,00, artinya di bawah 0,05, maka X1 sampai dengan X4 ini secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Selanjutnya adalah uji T parsial. Nah, uji T parsial ini untuk melihat pengaruh variabel X terhadap Y secara individu atau sendiri-sendiri. Jadi nanti kita hitung di sini. Jadi X1 terhadap Y itu bagaimana pengaruhnya, X2 terhadap Y itu bagaimana pengaruhnya. Nah, pada uji T parsial ini ada dua yang kita perhatikan. Jadi nilai koefisien regresi untuk menentukan arah hubungannya. Jika
tidak ada tanda di depannya ini, tidak ada tanda minusnya, berarti hubungannya adalah positif. Namun jika ada tanda minusnya seperti ini, maka hubungannya adalah negatif. Nah, kemudian nilai sig ini untuk menentukan pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Ya, seperti itu. Nah, ini nanti nilai koefisien regresi ini dibuat sebagai bersamaan regresi seperti ini untuk sebagai kalau misalkan suatu saat atau nanti dibutuhkan untuk rumus dari koefisien regresinya. Tapi pada pengujian ini kita fokus ke uji hipotesis seperti biasa saja. Jadi untuk X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, seperti itu. Oke, yang pertama cara interpretasinya adalah seperti ini. Jadi X1 ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,516 dan signifikasi 0,00. Nah, ini berarti menandakan bahwa variabel perencanaan keuangan memiliki pengaruh yang positif signifikan. Jadi positif signifikan terhadap variabel perilaku pengelolaan keuangan. Nah, untuk interpretasi jelasnya nanti bisa dilihat di ini yang sudah saya buat seperti itu. Nah, untuk yang tidak signifikan contohnya adalah variabel X2, literasi keuangan. Nah, X2 ini literasi keuangan ini memiliki pengaruh negatif tidak signifikan karena ini di atas 0,05. Jadi dinyatakan bahwa hipotesisnya ditolak. Oke, seperti itu. Ini ada referensinya, nanti bisa dimasukkan. Ini ada lampirannya. Ini tinggal dikopas saja. Oke, sekian untuk pengujian validitas reliabilitas, asumsi klasik dan regresi. Terima kasih.